Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini yang akan kami sajikan di sini adalah 3 data yang masuk bagian administrasi guru lulus passing grade P3K 2021 sebelum login di SSCSN dan penempatan guru PG. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan kembali ya bagan yang kami tampilkan di sini, bahwasanya pada saat pendaftaran di SSCASN itu dibuka, Bapak Ibu harus memperhatikan data-data sebelum login di SSCASN. Ada beberapa data-data administrasi yang Bapak Ibu harus pastikan valid sebelum memulai yang namanya pendaftaran ataupun login di SSCASN. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena ini sudah berulang kali dikatakan oleh Ibu Dirjen GTK ya, Ibu Prof Nunuk dan Pak Andika, bahwasanya pelamar P1, P2 hingga pelamar umum itu wajib melakukan Perpal di Dukcapil ya, yang mana yang akan diverpal di situ adalah nik Bapak Ibu, nama dan tempat tanggal lahir Bapak Ibu yang nantinya terkoneksi dengan data Dapodik dan tentunya dengan data di SSCASN. Begitu juga dengan info GTK ya, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan verpal ijazah dan pastikan verpal Bapak Ibu itu sudah dipastikan selesai atau sudah dikunci, dan data verpal ijazah Bapak Ibu itu valid ya, karena nantinya data-data seperti Dukcapil, kemudian info GTK dan Dapodik itu nantinya akan terkoneksi di server SSCASN untuk mendeteksi secara otomatis bahwasanya Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu maksimalkan ya. Nah, untuk seperti itu Bapak Ibu perhatikan info di sini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya bahwasanya beredar kabar bahwasanya guru lulus PG tetap akan mengikuti yang namanya seleksi administrasi. Sekarang kita lihat di bab 3 di Juknis pengadaan guru P3K yang dirilis oleh Kemendikbudristek. Yang mana di poin A seleksi administrasi, di situ dikatakan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan pelamar umum dilakukan pada tahun 2022 oleh panitia seleksi instansi daerah. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya bahwasanya untuk seleksi administrasi guru yang sudah lolos passing grade itu akan menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Jadi sudah resmi bahwasanya untuk seleksi administrasi bagi guru lulus PG menggunakan data administrasi di tahun 2021. Kalau untuk pelamar P3, P4, P2, P3 dan pelamar umum itu seleksi administrasinya Bapak Ibu ya akan dilakukan di tahun ini, yaitu di tahun 2022 oleh panitia seleksi instansi daerah. Seperti itu ya. Namun meskipun kita perhatikan bahwasanya untuk guru lulus passing grade itu akan menggunakan hasil seleksi administrasi untuk tahun 2022 dari tahun 2021, Bapak Ibu perlu memahami Bapak Ibu ya bahwasanya di sini Bapak Ibu perhatikan bahwasanya untuk info GTK meskipun menggunakan hasil seleksi administrasi tahun lalu, tetapi tentunya info GTK Bapak Ibu di tahun ini ada pasti perubahan ya. Ada perubahan seiring dengan berubahnya data linearitas yang baru-baru dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu ya. Sehingga secara otomatis itu akan mempengaruhi status verpal ijazah Bapak Ibu di info GTK. Andaikan misalkan info GTK Bapak Ibu itu menggunakan hasil verpal tahun lalu dan memang masih valid, dalam artian data-data Bapak Ibu itu masih sesuai dengan data-data tahun lalu, itu tidak jadi masalah. Data itulah yang Bapak Ibu nanti gunakan pada saat penarikan data dari
verbal ijazah ke SSCISN menggunakan data tahun lalu. Seperti itu ya. Namun seperti kita ketahui bahwa terkadang untuk verbal ijazah di tahun lalu itu valid, bisa jadi di tahun ini kembali tidak valid. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu tetap perlu untuk melakukan evaluasi atau tetap memperhatikan data-data administrasi Bapak Ibu, terutama NIK Bapak Ibu apakah sudah terdaftar di Dukcapil, info GTK Bapak Ibu apakah sudah valid, data Dapodik Bapak Ibu apakah sudah valid. Karena meskipun menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun 2021 yang sudah tertuang di dalam juknis resmi, tetapi Kemendikbud itu tetap meminta kepada rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade untuk tetap memperhatikan data di Dukcapil, verbal ijazah dan data Dapodik. Ya, itu yang harus Bapak Ibu guru pahami dan Bapak Ibu guru cermati, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya baru-baru ada surat edaran dari Dirjen GTK ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Dan tentunya surat edaran ini itu sedikit banyaknya ada perbedaan dengan linearitas di tahun 2021. Sehingga secara otomatis itu kemungkinan ada dampak ya di status verbal ijazah Bapak Ibu tahun lalu yang akan digunakan di tahun ini, sehingga perlu rasanya Bapak Ibu untuk tetap mengecek validasi dari verbal ijazah Bapak Ibu dan juga verbal NIK Bapak Ibu ya. Bisa jadi tahun lalu NIK Bapak Ibu itu terbaca di Dukcapil Dapodik, tapi bisa jadi tahun ini bermasalah. Nah, itu yang kami maksud ya, bahwasanya meskipun untuk pelamar P1 itu menggunakan hasil administrasi di tahun lalu, tetapi Bapak Ibu tetap wajib untuk mengecek satu persatu data-data yang akan ditarik oleh server SSCISN sebelum daftar dan login pada saat pembukaan pendaftaran P3K guru di portal resmi SSCISN. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang kami harapkan dari rekan-rekan guru sekalian ya. Oke, mumpung kita perhatikan bahwasanya pendaftaran belum kelar ya, makanya Bapak Ibu bisa meminta bantuan operator untuk membantu pengecekan data Dukcapil Bapak Ibu. Kalau misalkan data Dukcapilnya sudah centang hijau seperti ini, berarti ini sudah masuk dalam kategori aman ya untuk sinkronisasi NIK guru lulus PG dengan data SSCISN nantinya untuk mendeteksi apakah Bapak Ibu adalah pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Itu tujuan dari sinkronisasi NIK Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bahwasanya untuk info GTK, Bapak Ibu tentunya sudah melihat semua ya, bahwasanya untuk info GTK status verbal yang dikatakan aman untuk info GTK adalah metode verbalnya API atau upload, kemudian status verbalnya selesai, kondisi verbal dikunci. Nah, itulah dikatakan status verbal ijazah Bapak Ibu itu dianggap selesai. Tetapi meskipun sudah dianggap selesai, Bapak Ibu tetap memperhatikan data-data mulai dari tanggal verbal, nama pada ijazah, nomor induk, nama perguruan tinggi dan program studi. Apakah sudah sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki? Seperti itu ya. Oke, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir Bapak Ibu ya, terkait dengan jadwal pendaftaran di SSCISN. Menurut Prof Nunuk beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, itu sedang dalam berproses ya. Nah, dari hasil pemantauan kami barusan bahwasanya untuk SSCISN itu masih jauh karena masih mentok di bagian referensi program studi dan linearitas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.